Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Hari ini kita akan belajar pada tematik 6 subtema 3, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Jadi pada subtema 3 ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita untuk melestarikan tumbuhan dan hewan di sekitar kita, dan langkah-langkah apa saja ya yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan hal yang sama. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Selamat datang di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Simak baik-baik ya. Dalam pembelajaran ini, kalian akan menemukan fakta hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Coba perhatikan video berikut. Hewan apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Itu adalah hewan gajah. Gajah adalah mamalia terbesar yang hidup di bumi. Di Indonesia, tempat penangkaran gajah ada di Waikambas, Lampung. Adakah dari kalian yang sudah pernah ke sana? Badak Jawa atau badak bercula satu. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara, di sepanjang Asia Tenggara, di India, serta di Tiongkok. Indonesia sendiri, penangkaran badak Jawa berada di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ayo, siapa yang tahu binatang apakah ini? Betul sekali, itu adalah komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya mencapai 100 kg. Sekarang ini, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia. Jadi, komodo merupakan spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Yuk kita cari tahu. Penebangan hutan menjadi faktor pendukung utama yang menyebabkan beberapa hewan menjadi langka dan punah. Hutan sebagai tempat tinggal hewan ditebang dan diubah menjadi wilayah pemukiman penduduk. Faktor berikutnya yaitu kemampuan reproduksi yang rendah. Seperti contohnya, badak Jawa hanya melahirkan 1 anak dalam 4-5 tahun. Lama sekali kan? Selanjutnya yaitu perburuan liar. Keindahan hewan langka membuat para pemburu menjadikan hewan tersebut sebagai suatu objek yang diperjualbelikan. Sebagai contoh, harimau Sumatera banyak diburu untuk diambil kepalanya dan dijadikan pajangan rumah. Ih, serem ya anak-anak. Yang seperti itu jangan dicontoh loh ya. Kelangkaan juga terjadi pada tumbuhan. Sekarang coba perhatikan, gambar tumbuhan apa sajakah ini? Tumbuhan langka di Indonesia yang berada di peringkat pertama daftar tumbuhan yang terancam punah yaitu bunga Padma raksasa atau bunga Rafflesia. Tumbuhan ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat sehingga tak heran bila disebut sebagai bunga bangkai.
Selain bunga Padma raksasa, ada lagi bunga lain yang disebut bunga bangkai, yakni bunga dengan nama latin Amorphophallus titanum. Perbedaan bunga bangkai ini dengan bunga Padma raksasa yaitu pada bentuk bunga yang menjulang ke atas dan dapat mencapai 4 meter. Tumbuhan berikutnya yang masuk kategori tumbuhan langka di Indonesia yaitu Edelweiss Jawa atau bunga senduro. Habitat bunga ini yaitu di sekitar pegunungan di wilayah Pulau Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi bunga ini semakin kritis akibat ulah tangan jahil para pendaki gunung yang memetik dan menjadikannya sebagai hadiah. Nah, yang berikutnya, pernahkah kalian melihat tanaman ini? Tanaman ini disebut sebagai pohon kantong semar. Pohon kantong semar terkenal karena keunikannya. Keunikan utamanya terletak pada kemampuan kantong semar dalam memangsa serangga seperti lalat, lebah, dan kumbang. Sayangnya, keberadaan kantong semar saat ini sudah semakin langka sehingga harus menambah upaya pelestarian agar tak punah. Bisa kita bayangkan, apabila hewan dan tumbuhan punah, maka rantai ekosistem akan terganggu dan berakibat buruk juga bagi manusia. Nah, hal apa saja ya kira-kira yang bisa dilakukan manusia untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan? Yang pertama, manusia perlu menghentikan penebangan hutan secara liar dan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Nah, yang kedua, manusia bisa mendirikan tempat konservasi hewan. Apabila ada tempat konservasi hewan, maka yang ketiga, manusia juga bisa mendirikan tempat konservasi tumbuhan. Nah, yang berikutnya, manusia juga bisa mendirikan tempat untuk penangkaran hewan-hewan langka tersebut. Salah satunya seperti tempat penangkaran penyu. Anak-anak, ternyata hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan luas daratannya. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, berikut sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara kecil yang dipimpin oleh seorang sultan, Brunei Darussalam. Yang kedua, negara yang beribu kota Hanoi, yaitu Vietnam. Yang ketiga, negara kita tercinta, Indonesia. Keempat, negara dengan bahasa resmi Khmer, yaitu Kamboja. Kelima, negara dengan mata uang kyat, yaitu Myanmar. Keenam, negara yang beribu kota di Vientiane, Laos. 7, negara kecil yang bertetangga dengan kita, yaitu Singapura. 8, negara kepulauan dengan ibu kota Manila, yaitu Filipina. Kesembilan, negara yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Thailand. Yang ke-10, negara tetangga kita, yaitu Malaysia.